Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat DC, ketemu lagi dengan saya Andi. Di video kali ini aku akan ngebahas bagaimana sih cara mencari posisi dari suatu data. Contoh gini nih, aku punya tabel daftar penjualan barang, di mana aku akan mencari posisi dari beberapa kode atau satu kode yang ada di dalam kolom kode ini. Contohnya aku akan mencari kode A22. Nah, kalau di sini kan A22 ada di posisi ke-15. Sebenarnya kolom yang orake ini untuk membantu menghitung ketepatan dalam hal kita masukkan rumus. Contoh, aku akan masukin A22. A22 itu sebenarnya berada di posisi mana, kemudian nama barangnya apa. Nah, ini untuk mengetahui posisinya dengan cepat, kita masukkan kodenya, kemudian keluar posisinya di baris keberapa. Di sini ada nih, tuh ada di A22. Kemudian kalau kita ganti menjadi source, A22-nya sudah berubah di baris ke-9 ini. Jadi ini sangat mudah sekali untuk kita gunakan untuk mencari sesuatu data di dalam tabel. Apalagi kalau tabel datanya seperti ini nih kodenya. Jadi tidak berurutan seperti ini. Kemudian datanya banyak, misal lebih dari ini. Itu akan lebih mudah bagi kita untuk mencarinya dengan menggunakan rumus berikut. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, comment, and share. Adapun rumus yang aku gunakan adalah rumus match. Formula yang kita gunakan bisa kita lihat di menu formula. Di formula ada di lookup and reference. Kemudian kita pilih match. Nah, di match ini ada 3 kolom yang kita isi. Ini kalau kita menggunakan formula yang ini ya. Ada lookup value. Lookup value ini adalah angka atau data yang akan kita cari. Kemudian ada lookup array, itu adalah rank yang kita gunakan. Jadi data yang kita cari itu berdasarkan rank yang mana. Kemudian ada match type. Match type ini dibagi menjadi 3 bagian. Di sini ada. Kalau kita arahkan ke match type, di sini ada 1, 0, dan min 1. Jadi 0 itu untuk nilai akuratnya. Kalau 1 itu untuk nilai lebih kurang dari, kemudian ada min 1 itu lebih dari. Nah, rumus ini adalah formulanya. Formula yang kita gunakan dalam pembuatan rumus match. Sebenarnya rumus match ini juga bisa digunakan dengan rumus indeks ya, untuk mencari suatu data. Namun kali ini kita membahasnya satu persatu terlebih dahulu. Bagaimana sih cara penggunaan rumus match ini? Ini kita tutup saja dulu, di-cancelkan. Kita gunakan rumus yang kita masukkan di sini. Rumusnya kita masukkan di posisi. Jadi rumus yang kita gunakan adalah sama dengan, kita mulai dengan match, kemudian buka kurung. Nah, lookup value-nya ini karena kita gunakan di kode, maka kita tinggal klik aja di kodenya. Sebenarnya lookup value ini kita bisa tulis sendiri. Contohnya seperti ini, nih. A22. Nah, kita bisa gunakan cara ini sebenarnya. Cuman kalau dengan menggunakan cara ini, atau kita masukkan lookup value ini, dia tidak otomatis kalau seandainya nanti di posisi B2 ini berubah, gitu. Nah, jadi kita tetap menggunakan selnya saja. Jadi cukup untuk lookup value-nya kita klik B2. Kemudian kita gunakan titik koma untuk pemisah antara lookup value dengan lookup array. Di sini ada tanda titik koma. Nah, jadi disesuaikan dengan tampilan komputer kita masing-masing. Nah, lookup array-nya itu adalah rank yang kita gunakan. Yang mau kita cari itu di rank mana. Karena kita mau carinya kode, jadi kita masukkan di sini nih. Kita blok sampai ke bawah. Dari baris ke-4 sampai ke baris ke-26 ya. Dari sini ke sini nih. Tuh. Kalau sudah, ini value-nya kita titik komakan. Pemisah. Kemudian di sini ada pilihan less than, exact match, dan greater than ya. Kalau less itu kurang dari, kemudian ada nilai pasti ini 0, kemudian ada lebih menggunakan minus 1. Nah, kita gunakan yang exact aja ya, 0. Jadi kita bisa klik di sini 2 kali atau kita tulis saja 0. Kemudian kita tutup kurung. Setelah kita tutup kurung, kita enterin. Nah, sudah ketemu 9 A22. Nih. Kemudian untuk yang tadi yang minus 1 dan 1 akan kita bahas di bagian bawah nanti ya.
A22. Kita ganti dengan A10 misal. A10. Posisinya sudah berubah menjadi di baris ke-22. Kalau kita ganti ini posisinya menjadi A to Z, maka dia juga berubah menjadi A10-nya berada di baris ke-2. Jadi untuk nomor rak ini tidak saya campurkan ke sini, saya tidak gabungkan karena ini untuk melihat ketepatan dari pengisian posisi ini, rumus yang kita gunakan ini. Nah, di sini di kolom KH. Kemudian untuk rumus yang menggunakan 1, 0, dan min 1 yang match tipenya ya, match tipenya. Ini kita buat angkanya misal 20, 30, dan seterusnya. Ini kita tambahkan untuk mengetahui perbedaan antara menggunakan 1 dengan 0 dan min 1. Di sini kita buat inputnya, input datanya, kemudian sini adalah datanya. Rumus match-nya kita gunakan yang ini angka 1 sama dengan match. Sama seperti yang tadi, kita gunakan ini untuk inputnya, kemudian tabel array-nya di sini, karena kita carinya di sini ya. Kemudian karena di kolom ini ada kolom 1, kita masukkan angka 1, tutup kurung, dan enter. Nah, ini posisinya adalah bahwa data 20 ini berada di posisi nomor 1. Kita gunakan rumus yang kedua. Untuk nilai yang akurat ini 0. Kita gunakan 0. Sama seperti tadi, lookup array-nya ini, kemudian titik koma masukkan 0. Tutup kurung, enter. Nah, ini tetap 1. Kemudian yang ketiga, kita masukkan rumus yang sama, yang kita bedakan hanya pada di match tipenya saja. Jadi match tipenya adalah min 1. Sekarang kita rubah posisinya menjadi ke bawah. Ini kita posisinya kita rubah menjadi, ini saya pilih X continue with the current selection ya. Maksudnya adalah agar yang ini saja yang kita urutkan, yang lain tidak perlu. Ini pemilihannya. Kalau expand the selection berarti semua dalam satu baris ini akan ikut semuanya. Saya cukup pilih yang continue, yang current saja. Nah, ini. Nah, di sini ada perbedaan antara 1, 0, dan min 1. 1 ini dia lebih kurang dari ya. Jadi misal ini 20 nih. Nah, 20 ini ke bawahnya. Nilai ke bawahnya. Ke bawah dari 20 ini berapa? Jadi karena di sini 0, tidak ada, maka dia NA. Nah, beda dengan 0. Kalau 0 dia exact atau nilai pasti. 20 itu berada di posisi nomor berapa? Kalau di sini kita hitung 1, 2, kita langsungin aja. Nah, ini totalnya ada 12. Jadi posisi dari 20 ini ada di baris ke-12. Nah, kemudian untuk minus 1, dia berada di posisi 12 juga. Kenapa? Karena dia lebih besar dari. Nah, dia ngitungnya mulai dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Itu untuk prinsip yang minus 1. Sedangkan untuk yang 1 itu dari bawah dia ngitungnya, dari bawah. Nah, dari 20 ini ada di bawah. Di bawah dari 20 itu dia nomor berapa? Nah, ini tidak. Tulisan dari NA ini maksudnya adalah tidak ada data. Maka datanya tidak ada sama sekali. Ya, jadi dibuat keterangan dia angkanya NA, bahwa data yang kita pilih 20 ini di bawah 20 itu tidak ada. Ke bawah ya. Tidak ada angka di bawah 20, maka dia NA. Kalau 12, misal kita buat di sini 31, maka dia berubah jadi NA nih. Karena tidak ada. Ya. Itu posisinya. Jadi perbedaan antara yang ini tadi, rumus match, kalau gitu klik 2 kali, ini keluar value-nya, kemudian koma, array-nya ini, kemudian koma, dan ini ada pilihan less than, exact match, dan sama greater than. Jadi itu fungsi dari 1 yang ini, yang 0 ini adalah ini, kemudian ada minus 1 ini. Itu perbedaannya yang sebenarnya. Cuman kalau ingin mencari data yang pasti, aku lebih menyarankan kita menggunakan yang 0 match tipenya, agar lebih pasti. Karena dia kalau seandainya tidak ada, dia langsung menyatakan bahwa data tersebut tidak ada, menyatakan bahwa data tersebut tidak ada, atau dengan
keterangan pagar N per A atau NA. Jadi menyatakan bahwa data tersebut tidak ada. Contoh ini, kita balik lagi ke sini nih. Kode A10. Di sini anggap aja A10, kita cari kode yang tidak ada nih. Contoh kode yang tidak ada, kita masukkan A50. Coba kita masukkan A50. Maka keterangan untuk kode yang A50 ini posisinya tidak ada. Begitu juga dengan nama barang. Oh iya, tadi aku lupa juga yang untuk bagian nama barang ini, data yang nama barang ini aku sudah menyisipkan rumus. Rumusnya adalah rumus VLOOKUP. Bagaimana cara saya menggunakan rumus VLOOKUP untuk data ini? Silakan klik link notifikasi di bagian atas. Silakan diklik, ditonton dan disimak. Semoga ini bermanfaat. Dan selamat mencoba. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik like. Kemudian share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.